Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum saya memulai video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Bakri, MBM 18200455, lokal 6A non-regular. Oke, langsung saja kita masuki video pembelajaran hari ini dengan tema keagamaan. Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama. Segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau berkelompok yang dilaksanakan setiap petinju terus-menerus maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Permasalahan keagamaan yang ada di Indonesia. Adanya keberagaman agama di Indonesia dimungkinkan melahirkan konflik agama dan menghantui perdamaian bangsa Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mencegah timbulnya konflik keagamaan di Indonesia. Konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai perseteruan atau pertikaian baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Permasalahan dalam proses pembinaan agama-agama di Indonesia dapat dibedakan permasalahan antar penganut agama dan permasalahan antar internal agama, terutama permasalahan internal penganut agama Islam. Bentuknya terjadi konfliknya dapat berupa perbedaan pendapat dan konflik fisik. Agama dimaksud di sini adalah keyakinan seorang yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Perbedaan agama merupakan salah satu sumber konflik baik konflik sosial maupun konflik politik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Permasalahan atau konflik sering muncul antara pemeluk agama ini yakni di suatu daerah di mana jumlah penduduk pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya relatif berimbang. Kasus Ambon merupakan salah satu contoh adanya perimbangan jumlah penduduk yang beragama Islam dan yang beragama Kristen. Konflik antar pemeluk kedua agama dimaksud karena terjadi. Pemicunya adalah persaingan elit-elit lokal untuk memenangkan suatu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Masing-masing pasangan calon memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan politiknya. Tanpa adanya mobilisasi masyarakat dengan menggunakan isu agama seperti di Ambon, konflik antar kedua pemeluk agama kemungkinannya sangat kecil. Pengalaman yang Orde Baru tidak pernah muncul konflik antar pemeluk agama Islam dengan Kristen di Ambon. Tujuan keagamaan. Tujuan pokok menganut suatu agama adalah kita memperoleh kepastian berkaitan dengan Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, seolah-olah kita bisa melihat wujudnya dengan mata kita. Tujuan agama adalah agar manusia memperoleh keselamatan dari hawa nafsunya dan menciptakan kecintaan pribadi kepada Allah Yang Maha Kuasa melalui keimanan kepada eksistensinya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. 1. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Program ini bertujuan 1. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah. 2. Mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 2. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup umat beragama. Program ini bertujuan 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara agama. 2. Memperkuat desa-desa kerukunan hidup antar umat beragama.
3. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. 3. Program peningkatan kualitas pendidikan agama. Pendidikan agama di sekolah umum misalkan TK, SD, SLTP, dan SMO bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya pelanggaran etik dan moral yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa baik di lingkungan sosial sekolah maupun di masyarakat. 4. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan bertujuan 1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan. 2. Memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di pedesaan yang berlatar sosial ekonomi yang lemah. Lembaga pemerintah yang menangani keagamaan. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usaha pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu berhubungan dengan agama. Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, masjidan dan urusan haji, Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Tujuan bidang pendidikan. 1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar menengah wajib belajar hidup bersetahun. 2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan. 3. Penanganan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah. 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan. Bidang agama. 1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama. 2. Mengokohkan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. 3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. 4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima. Fungsi. 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan. 2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi saya tentang keagamaan. Materinya sangat singkat, saya jelaskan, mohon maaf.
karena keterbatasan waktu kita yang sangat pendek, saya tidak bisa menjelaskan secara banyak gitu. Saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.